Nih Pak, ada yang lagi viral guru, ini di media sosial nih banyak banget. Guru yang melewati laut dan kebetulan ada relawan yang merekamnya Pak. Mending kita lihat dulu videonya. Ada video? Ada. Yuk kita putar videonya. Langsung saja kita lihat videonya, ini dia. Tapi itu si Bapak ada bantuan berenang. Itu berenang. Iya Pak, beliau berenang. Ini guru yang lagi mau ngajar di sekolahan Pak, kasihan ya. Orangnya ada di sini? Ada, ini kebetulan tamu Bapak sekarang, mau dipanggil sekarang. Udah sekarang. Langsung saja kita undang untuk Bapak Guru Pak Ahmad Haris. Pak Ahmad. Iya. Apa kabar Pak Ahmad? Halo Pak Guru, silakan duduk. Oke. Baik Pak, saya tinggal dulu karena kan masih ada bintang tamu lain Bapak yang harus saya siapkan. Iya, iya. Saya tinggal ya Pak Guru. Oke Pak Ahmad, ini menarik sekali ya. Itu video Anda lagi berenang, itu laut? Ya, laut. Laut? Ya, laut. Pak. Ini maksudnya Anda berenang menuju ke? Ke daratan. Ke darat. Luar biasa. Emang dia benar, lu aja pada bodoh. Emang benar menuju ke daratan. Dia Pak ya? Iya. Iya. Maksud saya gini Pak, ini kan Bapak berenang nih menuju ke daratan. Iya. Untuk Naik di... Untuk naik. Ya. ada apa di daratan tersebut? Itu di daratan itu tempat menyimpan motor saya. Tempat nyimpan motor? Ya. Lah maksudnya? Maksudnya untuk lintas ke kota. Untuk lintas ke kota? Ya, ya. Tujuannya buat apa? Kembali. Hah? Kembali Kembali ke kota, ke rumah. rumah? Ya. Anda dari Dari tempat ngajar. tempat sekolah? Ya, sekolah. Dari sekolah Anda berenang? Dan dari sekolah tumpangi motor, kapal. Setelah tumpangi, lalu saya kembali ke... Berenang? Ya. Berenang, itu tiap hari? Enggak tiap hari, cuma sekali-sekali. Sekali-kali? Ya. Oh, kenapa harus begitu? Ya, karena daerahnya. Karena daerahnya? Ya. Nah, maksudnya kalau tidak Kondisi alamnya. kondisi seperti alam, kalau ya. tidak tiap hari biasanya gimana? Biasanya numpang kapal-kapal. Numpang kapal-kapal. Iya. Nah ini kenapa nggak numpang kapal sampai tempatnya? Di situ karena arus, ombak, Oh jadi kapalnya nggak bisa ke tepian ya, gitu? dan bisa ke pelabuhan. Nggak bisa ke pelabuhan? Nah, Lalu Anda berenang? berenang. Tapi sering begini? Enggak, saya cuma berapa kali aja. Berapa kali aja? Ya. Oke, kenapa Anda nggak masuk aja kalau tahu keadaannya seperti itu, misalnya lagi nggak tenang lautnya gitu? Kalau waktu itu kan ombak, Pak, arus. Kalau kita masuk itu hancur. Motornya bisa hancur atau kita terbalik. Kenapa Anda nggak di rumah aja gitu? Rumah saya itu di kota. Maksudnya nggak usah ngajar hari itu? Kalau nggak ngajar ya beban juga, Pak. Kenapa? Nggak ngajar itu kepikiran karena ada beban untuk... Ada beban dari Iya. anak-anak tersebut. Iya. Wow, jadi tetap harus Teman-teman. ngajar. Tetap harus ngajar. Nah, jarak dari rumah Anda ke tempat Anda mengajar kira-kira berapa jauh? Itu sekitar 40 kilo. 40 kilo? Ya. Perjalanan Anda berapa lama? Perjalanan itu sekitar 1 jam lebih. Sekitar 1 jam lebih? Iya. Itu naik motor, naik kapal? Naik motor, naik kapal. Naik motor, naik kapal. Dan kalau lagi ombak dan sebagainya, Anda harus berenang ke tepian? Iya. Oke. Ini daerah mana sih Pak? NTT, Kabupaten Alor. NTT? Ya. Ini menarik ya, sampai berenang di laut untuk balik ke rumah karena habis Ngajar. Habis ngajar. Nah, Ya. oke. Boleh saya tahu sudah jadi guru berapa lama, Pak? Dari honor itu 2002. Dari 2002. Ya. Dari tahun 2002. 2002 sampai 2010 itu sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Oke, Anda mengajar apa, Pak? Guru mata pelajaran. Semua. Semua dari kelas 3 sampai kelas 6. Dari kelas 3 sampai kelas 6. Guru Iya. mata pelajaran itu artinya semuanya? Guru agama. Guru agama. Ya. Oke. Boleh saya tahu kalau guru honorer atau sekali sudah diangkat jadi guru tetap? PNS, ya, PNS. PNS. Itu gajinya berapa, Pak? Itu yang kemarin honorer itu sekitar 300-an. 300.000 Ya, per bulan? Per bulan. Tapi itu pun triwulan dibayar. 3 bulan sekali dibayar? Ya, itu karena dana bosnya.
Kalau PNS-nya PNS-nya setiap bulan sebesar apa? sebesar ya sekitar 1 juta lebih. Sekitar 1 juta lebih. Ya. Oke, baik. Nah, saya dapat info bahwa ternyata ini Pulau Buaya ya? Ya, Pulau Pulau Buaya Buaya. ini ada tempat mengajarnya, ini tidak ada listrik. Tidak ada listrik sama tidak ada air. Tidak ada listrik dan tidak ada air bersih. ya. Tidak ada listrik dan tidak ada air bersih. Tapi Anda tetap mau ngajar di sana. Ya. Kenapa Anda mau ngajar di sana? Karena demi anak bangsa ya. Tahu Demi? nggak? Anak bangsa. Anak bangsa, oke baik. Oke, saya break dulu, saya lanjut lagi di segmen 2, tapi mungkin sebelum saya break, mungkin harus dilihat adalah Bapak ini pada saat jadi guru honorer itu mendapatkan gaji 300.000 sebulan dan itu dibayarnya per 3 bulan sekali ya. Setelah jadi PNS gajinya 1 juta lebih, tapi dia harus berenang ya, kadang-kadang harus berenang melawan ombak dan sebagainya, tiap hari harus jalan 30 km jauhnya untuk menjadikan penerus kita menjadi anak bangsa. So, I dare the governments to take a look at this and please rethink of what happens yang terjadi di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok yang tidak terjamah ini. Karena ini adalah bukti nyata bahwa untuk masih ada orang-orang seperti ini. Kalau orang-orang seperti ini sudah menyerah, jadi bodoh semua satu Indonesia. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kalau Anda lihat ya, ada seorang guru yang mengajar dengan menyeberangi laut dan itu tertangkap oleh kamera. Tadi kan kita tahu bahwa kondisi daerahnya itu tidak mendukung. Ya. Emang separah apa kondisi tempat Anda mengajar? Kondisinya itu memang di daerah kepulauan, lalu arus airnya terputar, arus ombak. Tapi karena ditugaskan di situ ya, saya Ngajar di situ. ngajar. Berapa banyak anak yang belajar di situ? 300-an. 300. Berapa banyak guru? Itu ada 27 guru. 27 guru. Ya. Apakah guru-guru lain juga mengalami nasib yang sama? Ada, cuma kan itu saya punya kepala sekolah. Kenapa? Kepala sekolahnya. Itu mengalami hal yang sama juga? Tapi mereka menginap di Mereka menginap. ya, di perumahan atau rumah dinas. Oke, baik. Nah, Anda nggak dapat tawaran untuk ngajar di tempat lain? Pernah saya ngusul untuk pindah, namun karena mereka melihat kondisi saya, lalu saya orangnya ya bisa, dan mereka tetap pertahankan untuk di situ. Kalau mau pindah ya, siapa yang mau ganti? Lalu saya juga memang putra asli dari situ. Putra asli daerah sana. Jadi Anda mengenal betul Ya, wilayah-wilayahnya sana, Anda kenal daerah-daerah betul. tertentu. Oke, baik. Nah, Anda sendiri udah lama jadi guru. Lalu istri, anak ada? Ada, Mereka tahu kondisi seperti ini? ya sudah tahu. Sudah tahu. Mendukung tapi? Ya mendukung. Mendukung. Oke. Nah, kalau Anda bisa nyampein hal ini ke pemerintah, sebenarnya apa yang harus dirubah? Itu belum pernah saya nyampaikan di pemerintah. Nah, kalau bisa Anda sampaikan sekarang, apa yang mau Anda rubah? Itu mereka ya mungkin mereka kasih nyumbang apa untuk melancarkan transportasi atau apa. Melancarkan transportasi. Oke, mudah-mudahan itu bisa cepat dilaksanakan ya Pak. Pak Guru tahu nggak siapa yang bikin video tersebut terus disebarin sehingga menjadi viral? Itu dari Yayasan IMB. Betul sekali Pak, itu dia Pak, orangnya udah ada di sini Pak. Masa tega Pak, orangnya lagi di kapal nih, Pak Gurunya berenang, cuk. Dia videoin. Di videoin, gua mah sama sih videonya. Iya bener, malah di video. Ya udah, mana orangnya mana? Tuh Pak, orangnya udah ada di sana Pak. Bapak ke sana sama Pak Guru, saya nanti di situ saya rekamin Bapak ya. Gimana? Sama aja dong kamu. Kemarin, Oh ya siapa, udah. Pak? Silakan. Pak. Ini adalah Ridwan. Ya. Oke, Ridwan. Ya, dari gosipnya tadi katanya Anda ini adalah orang yang merekam kejadian tersebut. Iya. Nah, Anda ini siapa? Anda ini lagi di kapal atau gimana? Ya, ada ceritanya sebenarnya itu Oke. ya. Jadi memang yayasan kami fokus untuk ke wilayah terpencil ya, khususnya di NTT. Jadi waktu itu Agustus
saya mendampingi donatur ke sana, ada yang bangun musola. Terus di hari terakhir kunjungan donatur, kita sewa kapal, salah satu yang dikunjungi Pulau Buaya yang di sana itu. Terus pulang, pas acara selesai, pas mau pulang, ada yang numpang. Saya belum kenal ya, saya belum kenal beliau. Beliau siapa saya tidak tahu. Berangkatlah kita menuju Alor Kecil namanya, dermaga lumayan jauh, 30 menit perjalanan kapal. Pas karena acara sudah selesai, guide kami itu ingin diturunkan di pantai terdekat, jadi masih jauh ke Alor Kecil. Ya sudah, karena memaksa, guide kami diturunkan dengan gabus kira-kira 200 meter lah, 200 meter ke pantai, 15 menit waktu untuk menyeberang itu. Taunya yang bapak menumpang itu yang tidak lain adalah beliau. Itu minta turun di situ juga. Cuman karena mungkin beliau itu menumpang dan nggak enak gitu ya, jadi pas naik di gabus disampaikan ke yang nganternya itu, saya antar setengahnya saja. Setengahnya lagi saya berenang, katanya. Saya sudah biasa gitu. Begitu. Gabus itu apa biar? Gabus itu jadi pelampung. Pelampung cukup untuk 2 orang lah buat nganter. Karena kalau ke pantai itu kapal nggak bisa menepi. Karena memang arus yang cukup besar, terus ada karang-karang. Nah, itu kan tujuannya sama, kenapa nggak bareng-bareng ke? Beresiko. Kalau tujuan kami itu masih agak jauh sih. Yang tadi turun guide-nya itu? Karena kan hanya cukup untuk 3 orang. Hanya 3 orang. Ya, nah beliau? 3. Jadi nganter dulu, nunggu 15 menitan. Nah, beliau, saya turun di sini saja katanya. Beliau itu setengahnya, kami tidak tahu kalau beliau itu minta setengahnya terus turun. Jadi pas di tengah itu karena kejadian cukup langka juga gitu. Jadi saya kan bawa kamera ngevideo itu. Ngevideo berenang setengahnya kan, terus berenang. Pas perjalanan pulang baru tahu kalau ternyata itu beliau itu guru dan habis mengajar. Guru dan habis mengajar. Oke. Setelah Anda tahunya ini guru dari mana? Dari cerita-cerita, kebetulan ada relawan kita juga yang di sana itu guru. Baru cerita beliau itu guru habis ngajar gitu. Dan memang jadi peristiwa itu mungkin dianggap biasa di sana ya. Jadi memang perjuangan guru seperti itu, karena kita melihat kondisi itu ya memang perlu bantuan gitu ya. Akhirnya kita buat campaign yang kayaknya perahu untuk Pak Guru itu. Makanya jadi Anda akhirnya setelah melihat hal ini Anda bikin campaign. Campaign perahu untuk Pak Guru. Perahu untuk Pak Guru. Dan sekarang sudah apa? Alhamdulillah sekarang sudah ada tiga perahu. 3 perahu. Jadi karena ada beberapa sekolah binaan kita juga di sana. Jadi yang yang paling memerlukan kita berikan bantuan untuk perahu itu. Oke. Jadi pulau-pulau kecil yang perlu menyeberang. Nah kalau misalnya ada orang yang menyumbang untuk mereka, ini harus kemana? Bisa ke Yayasan Insan Bumi Mandiri. Kita ada fanpage Facebook, sama ke Kita Bisa Insan Bumi Mandiri saja. Butuh berapa kapal lagi sebenarnya? Kalau sekarang itu yang sebenarnya kan ada beberapa program ya. Kita perpustakaan, terutama ada yang perpustakaan, ruang kelas baru, terus sama mobil perintis. Jadi karena kontur di sana itu lengkap ya, jadi ada gunungnya, berbukit-bukit, jalan tuh susah diakses. Jadi pas terakhir kita sempat diskusi dengan Dinas Kesehatan di sana, dari 26 posyandu itu yang baru dapat listrik hanya 9 posyandu. Jadi akses kesehatan ke pinggiran itu cukup sulit. Makanya kemarin kita coba mobil perintis itu supaya bisa mengakses yang daerah perbatasan-perbatasan. Oke, baik.